Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman-Nya dengan judul Iman yang Hidup. Rabu edisi surat Yakobus bersama saya, Fani Paendong. Yakobus pasal 2, ayat 14-26. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya.
dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Coba perhatikan dalam kalimat terakhir ini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, apakah iman kita mati saat ini? Hanya kita dan Tuhan yang tahu kondisi keberadaan iman kita hari-hari ini. Apakah yang dimaksud dengan iman yang mati? Apakah yang dimaksud dengan iman yang mati itu? Iman yang mati adalah iman yang hanya ada di mulut saja, tapi tidak sampai kepada sebuah perbuatan, action. Pandai untuk bicara, tapi kurang untuk berbuat sesuatu. Orang dunia mengatakan dengan istilah NATO, no action, talk only. Tidak berbuat apa-apa, hanya cakap pandai mampu untuk berbicara. Tuhan tidak menginginkan setiap kita hanya cakap pandai bicara saja, tapi yang Dia inginkan adalah perbuatan untuk mewujudkan iman kita kepada Allah, saudara. Iman kita kepada Allah haruslah iman yang hidup. Iman yang hidup itu iman yang mempercayai Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Inilah yang disebut dengan iman yang hidup. Jangan sampai kita cukup puas dengan perkataan kita bahwa kita mengasihi, mencintai Tuhan, tapi perbuatan kita mewujudkan kita tidak percaya Tuhan, tidak mencintai Tuhan. Jika saudara dan saya mengakui bahwa kita iman yang hidup, mari lakukan dengan setia dan taat setiap perintah-perintah Tuhan. Bukan hanya yang sedap, enak didengar telinga, tapi juga yang menasihati, mendidik, mengajar. Marilah kita lakukan dengan kesungguhan sebagai bukti iman kita hidup. Haleluya. Amin.